Perkenalkan, nama saya Yasinta Moralambu dengan NIM 2224007, program studi agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai bentuk pemenuhan tugas atau evaluasi akhir semester pada mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun topik yang akan saya bahas adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Saya harap dalam penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai konsep segmentasi, targeting, dan positioning dalam manajemen pemasaran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk di pendahuluan. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, tidak ada satu produk yang dapat memuaskan seluruh kebutuhan semua orang. Setiap konsumen memiliki karakteristik, kebutuhan, dan daya beli yang berbeda. Nah, oleh karena itu, perusahaan memerlukan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi siapa yang akan dilayani dan bagaimana produk mereka dikenal oleh konsumen. Secara garis besar, materi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi, targeting, dan yang terakhir adalah positioning. Materi ini mempunyai 3 tujuan. Nah, yang pertama, memahami konsep dasar dan teori STP secara jelas, dan yang kedua, menjelaskan tahapan lengkap penerapan STP dalam pemasaran. Nah, yang terakhir, menghubungkan materi dengan kondisi nyata di Indonesia atau di NTT. Berikut ada pembahasan materi. Di sini saya akan membahas tentang segmentasi. Nah, segmentasi itu sendiri adalah proses memetakan pasar dengan membaginya ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun 4 jenis-jenis segmentasi. Yang pertama, geografis adalah cara membagi pasar berdasarkan lokasi seperti negara, pulau, perkotaan, hingga sampai pada pedesaan. Dan yang kedua ada demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Dan yang ketiga ada psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, kelas sosial, dan nilai-nilai yang dianut. Nah, yang terakhir ada perilaku, yaitu berdasarkan tingkat penggunaan, loyalitas merek, dan respon terhadap suatu produk. Sekarang saya akan membahas mengenai targeting. Setelah membagi pasar menjadi beberapa segmen, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan memilih segmen mana yang akan menjadi sasaran utama pada perusahaan. Terdapat 5 strategi utama dalam targeting. Yang pertama ada demografi, menargetkan audiens berdasarkan faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis. Yang kedua ada perilaku, menargetkan audiens berdasarkan perilaku belanja seperti frekuensi membeli dan produk yang dibeli. Yang ketiga ada konteks, menargetkan audiens berdasarkan situasi atau konteks saat melihat iklan, seperti saat berpergian atau menggunakan perangkat mobil. Yang keempat ada teknologi, menargetkan audiens berdasarkan perangkat dan teknologi yang mereka gunakan seperti smartphone dan komputer. Yang kelima ada persona, menargetkan audiens berdasarkan profil konsumen yang dibuat berdasarkan data dan analisis. Berikut saya akan membahas mengenai positioning. Positioning bukanlah tentang apa yang akan dilakukan terhadap produk, melainkan apa yang akan dilakukan terhadap pemikiran konsumen. Perusahaan harus membangun citra dan identitas unik sehingga konsumen tahu mengapa mereka harus memilih produk tersebut dibandingkan kompetitor. Positioning bisa dibangun berdasarkan atribut produk, harga yang kompetitif, manfaat, atau asosiasi gaya hidup. Adapun tujuan positioning ada 3 bagian. Yang pertama, membedakan produk kita dari pesaing agar tidak terlihat sama dan murah nilainya. Yang kedua, membuat konsumen dengan mudah mengenali, mengingat, dan memilih produk kita. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen dalam jangka panjang. Kaitan materi STP dengan keadaan di Indonesia atau pasar Indonesia
Indonesia sangat unik dan luas, terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari budaya, demografi, disparitas, dan ekonomi. Penerapan STP di Indonesia terbagi menjadi beberapa fenomena. Yang pertama, keragaman geografis dan demografis. Indonesia adalah negara kepulauan. Perusahaan besar seperti PT Indofood menerapkan segmentasi dan targeting yang luas, namun menyesuaikan varian rasa berdasarkan preferensi daerah. Yang kedua, disparitas pendapatan. Pelaku usaha di Indonesia sering menerapkan different targeting. Sebagai contoh, perusahaan retail dan otomotif memiliki lini produk untuk kelas menengah ke bawah dan lini premium untuk kelas atas. Yang ketiga, pertumbuhan digital dan ekonomi kreatif. UMKM di Indonesia kini sangat diuntungkan oleh platform digital. Pelaku usaha lokal dapat menerapkan niche targeting, fokus pada segmen spesifik, misalnya produk ramah lingkungan atau kuliner khas daerah, dan membangun positioning sebagai produk asal lokal yang berkualitas dan dekat dengan budaya. Kesimpulan strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau STP bukan hanya monopoli perusahaan besar multinasional, baik itu bisnis koperasi maupun UMKM di daerah. Pemahaman yang kuat mengenai siapa pelanggan mereka atau segmentasi, pasar mana yang akan difokuskan atau targeting, dan citra merek apa yang ingin dibangun atau positioning. Ini merupakan kunci utama untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menghemat anggaran pemasaran karena promosi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Di tengah keadaan pasar Indonesia yang dinamis dan kompetitif, integrasi STP dengan riset pasar yang baik akan melahirkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.